Dari kawasan Kurinci 7 Pekalongan FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Bersama Tri Handayani, Halo Kota Batik, kita lanjutkan kembali. Dan seperti yang tadi saya sudah sempat informasikan untuk Anda, seperti biasa hari Senin jam 1 hingga jam 2 siang, kawan-kawan bisa kembali ikuti program spesial talk show pendidikan kota kita. Nah, yang istimewa hari ini, ini kita bakal membahas satu tema yang sangat menarik ya. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir ini banyak sekali diperbincangkan oleh masyarakat. Makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ya sudah sampai di Kota Pekalongan akhirnya, begitu kan ya. Dan beberapa waktu lalu uji coba sudah dilaksanakan kalau tidak salah di tanggal 17 Februari 2025. Dan sebenarnya memang kalau secara umum program makan bergizi gratis ini tidak hanya diperuntukkan bagi peserta didik di satuan pendidikan saja, namun juga untuk balita atau anak usia di bawah 5 tahun, termasuk juga ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk jenjang pendidikan ya, ini dilakukan secara bertahap ya, diinformasikan mengingat keterbatasan anggaran APBN. Nah, seperti apa untuk Kota Pekalongan sendiri ya, sejak di uji coba pada tanggal 17 Februari lalu. Nah, siang hari ini sudah hadir di studio Radio Kota Batik. Di antaranya kita masih menunggu satu narasumber kita, mungkin masih dalam perjalanan gitu ya Bu ya. Ini ada di antaranya sudah hadir Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, ada Ibu Siti Nurul Izzah. Mungkin kawan-kawan sudah familiar dengan Bu SNI gitu ya, kalau Bapak itu menyebutnya Bu SNI gitu. Iya, Bu Izzah sehat siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Tri dan kawan-kawan semuanya sehat luar biasa ini. Sehat luar biasa, Masya Allah, meskipun cuacanya Mendung ya Bu ya. Hujan-hujan rintik. Sempat hujan ringan juga, tapi alhamdulillah juga sudah sampai di studio Radio Kota Batik siang ini. Oke, baik. Bu Izzah tidak sendiri, ada perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Mitra MBG Pekalongan Utara ya. Ada Mas Nur Faisal Zaki. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Iya, gimana kabar ini Mas? Alhamdulillah baik. Cuman ya begitu, kurang lebihnya begitu. Begitulah gitu ya Mas ya. Ini biasa disapa dengan Faisal. Mas Faisal ya. Oke, Mas Faisal ini berarti dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Mitra MBG Pekalongan Utara gitu ya. Baik, dan kita akan membahas mengenai implementasi uji coba makan bergizi gratis di Kota Pekalongan. Silakan yang di rumah diingatkan untuk bisa bergabung bersama kami, manfaatkan WA Center 0855420912 atau bisa langsung bergabung di 424474 ya. Siang hari ini kita live melalui akun media sosial ya, dari Facebook Radio Kota Batik. Untuk YouTube-nya kita akan siaran tunda ya. Jadi pastikan untuk kawan-kawan bisa akses siang hari ini melalui akun Facebook RKB Official ya. Jadi siaran langsung untuk program pendidikan kota kita. Nah, berkaitan dengan MBG Bu Izzah ya, informasinya memang sudah dilaksanakan uji coba 17 Februari di Kota Pekalongan gitu ya Bu ya. Bisa diinformasikan berjalan dengan lancar atau seperti apa Bu Izzah? Ya, alhamdulillah kami telah melakukan pemantauan dari Dinas Pendidikan dan hasilnya selama pekan pertama kemarin alhamdulillah lancar dan hari ini juga dilaporkan lancar. Oke, baik. Untuk semua jenjang sekolah atau seperti apa sih Bu untuk Kota Pekalongan Bu Izzah? Pada tahap pertama, informasi yang kami peroleh dari SPPG, tahap pertama ada 2 dapur, yaitu di bagian Pekalongan Barat ada 9 sekolah, 1 dari TK Sudirman, kemudian 5 dari SD Negeri Tegalrejo, SD Negeri Mertono 7, SD Negeri Mertono 8, SD Negeri Tirto 3 dan SD Bumirjo. 1 dari MTS Al Amin, 1 dari SMP Negeri 15 Pekalongan dan 1 dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pekalongan. Itu yang dari Pekalongan Barat. Nah, kemudian yang dari Pekalongan Utara, dari SPPG Mitra Pekalongan Utara ada 10 satuan pendidikan, yaitu SD Alam Ma'had Islam, MSI 11 Nurul Islam, SDN Krapyak Kidul 02, SDN Krapyak Lor 01, 02 dan 04, SMP 1, 2, 3 serta SMA Negeri 2 Pekalongan.
Oke, baik. Jadi ini dari Pekalongan Barat dan Utara. Pekalongan Utara. Selatan dan timurnya berarti masih belum ya, Bu ya? Atau Belum. berapa? Oh, masih Iya. belum. Baik. Karena bertahap itu tadi, Bu Iza. Ya, kemungkinan begitu karena Dindik di sini perannya sebagai Nggih. penerima manfaat ya, Satuan Pendidikan Oke. sebagai penerima manfaat, kemudian pelaksana programnya adalah Badan Gizi Nasional. Oh gitu, baik. Jadi sekali lagi dalam hal ini Dinas Pendidikan adalah sebagai penerima manfaat ya, Bu ya. Karena dari masing-masing satuan pendidikan. Di Kota Pekalongan yang masuk ke Dinas Pendidikan kan berarti tingkat SD, PAUD, SD dan SMP. SMP. Iya. Sementara kalau yang SMA sendiri ada informasi yang sudah dilaksanakan di mana, Bu Iza? SMA Negeri 2. Oh, SMA Iya. Negeri 2 ya yang di Serta Pekalongan MAN Utara. 1 Serta MAN Pekalongan, 1. iya. Oh iya, itu tadi untuk 2 jenjang pendidikan menengah atas gitu ya, Iya, Bu ya. betul. Jadi SMA 2 dan Iya, MAN MAN 1 1 Kota Pekalongan. Dan monggo untuk Anda kawan-kawan pendengar di rumah bisa langsung sampaikan pertanyaan ataupun informasi berkaitan dengan makan bergizi gratis di Kota Pekalongan melalui WA Center 0855422912 atau yang bergabung melalui akun media sosial RKB Official ya. Jadi silakan bisa bergabung dan sampaikan pertanyaan Anda untuk bisa ditanggapi langsung narasumber kita. Nah, tadi Bu Iza juga sampaikan sekali lagi bahwa peran Dinas Pendidikan adalah sebagai penerima manfaat Ya, ya. dalam hal ini satuan pendidikannya ya, Mbak. Enggih, satuan pendidikannya bukan dinas Bukan pendidikannya. dinasnya kan karena mengelola satuan Nggih, pendidikan ya. baik. Oke, baik. Jadi satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan begitu ya, Dan Bu ya. Kemenak, Dan ya. Kementerian Agama. Tadi disampaikan ada SPPG. Ya. Gitu ya, Bu ya. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ini berarti sebagai apa, Ibu, kalau SPBG ini, Bu? SPPG barangkali nanti Mas Faisal yang bisa menjelaskan Langsung saja ya. langsung ke Mas Oke, baik. Faisal. Saya ke Mas Faisal. Ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Mitra MBG gitu ya, Mas ya. Ini sebenarnya sebagai apa sih, Mas, di program makan bergizi gratis ini, Mas? Izin menjawab, untuk SPPG ini atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu jadi katakanlah sebuah wadah untuk pelaksanaan program dari makan bergizi gratis yang dari BGN sendiri. Untuk pelaksanaannya itu di tiap-tiap wilayah itu ada ketentuannya sendiri. Baik. untuk dari dapurnya. Kemudian untuk persyaratannya juga sudah ada dari BGN sendiri. Itu nanti untuk pengajuan dan lain-lain nanti bisa sekalian untuk mengisi link di mitra.bgn.co.id untuk pengajuan pembuatan dapur mitra. Oke, baik. Berarti dalam hal ini sekali lagi SPPG ini adalah sebagai pelaksananya, begitu ya, Bu ya, untuk program Ya, betul. MBG Ya. di masing-masing wilayah. Dan di Kota Pekalongan juga berarti terbagi di 4 kecamatan gitu, Mas. Untuk SPPG-nya sendiri nanti untuk kalau hitungannya itu per wilayah bebas untuk mengajukan dari dapur mitra sendiri. Seperti contohnya di Pekalongan Barat itu kan ada dapur mitra itu dari Prambanan Catering itu mengajukan ke BGN-nya untuk membuat dapur atau SPPG-nya. Oke, Seperti gitu. itu. Jadi apa ya? Tidak berdasarkan wilayah barangkali Oh, Mbak ngeten Tria dan ya, Bu, kawan-kawan ya. ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan ya Mas Faisal ya, Ya. apa dari BGN itu sendiri dan dari mitra ya, pakai kemitraan lah. Kalau ada mitra yang memang mengajukan diri kemudian sesuai persyaratan disetujui ya, maka akan menjadi dapur. Akan Oh jadi gitu dapur. ya, bisa tidak menjadi terbatas dapur pada mitra wilayah. MBG itu tadi gitu ya, Bu ya. Oke, betul. jadi misal bukan nih Mbak Tri punya Nggih, catering nih, mau oke. maju boleh. Oh gitu ya, Bu ya. Jadi tidak kemudian dari masing-masing wilayah istilah kata di Kota Pekalongan ada 4 kecamatan nih. Iya. Jadi ada 4 SPPG itu enggak gitu ya, Mas Enggak. ya. Oke, jadi Bisa jadi nggih. satu kecamatan bisa jadi ada 5 dapur atau bisa Oke. jadi 6 SPPG seperti itu. Oke, baik. Nah, karena Mas Faisal kan ada di Pekalongan Utara gitu ya, Ya, Mas. Di betul. Pekalongan Utara ada berapa, Mas? Untuk saat ini SPPG di wilayah Pekalongan Utara hanya baru 1. Kemudian saya itu juga dari Pekalongan Barat itu ada 1, berarti di Pekalongan Kota baru ada 2. Oh, ada 2. Ya, Oke. kemudian nanti untuk kedepannya seperti apa nanti
akan diinfokan dari BGN untuk apabila ada SPPG baru. Oh Kurang lebih gitu ya. seperti itu. Oke, berarti untuk sementara ini memang untuk Kota Pekalongan baru ada 2 ya Bu Ya, ya. baru tersedia 2 tersedia 2 SPPG. untuk SPPG Pekalongan Utara. Ini ada di bawah apa ini? Kalau Ya, Mas Faisal ini berarti sebagai kepala- apa sih? kepala Oh, kepala SPPG, ya. ya, Oke, kepala sebagai kepalanya SPPG. ada Mas Faisal di Pekalongan Utara, kemudian Pekalongan Baratnya di Ada Mbak Eka. Mbak Eka ya. Oke, di Prambanan Catering itu tadi berarti ya Bu ya. Oke, baik. Dan kira-kira di Kota Pekalongan bakal tambah lagi atau enggak sih Mas informasinya gitu Mas Faisal? Kalau kedepannya Pekalongan Kota mungkin akan tambah, tapi tidak dalam waktu dekat, karena untuk penambahan sendiri ada mekanismenya sendiri. Kemudian untuk dari SPPG ini yang pertama memang harus ada lahannya, harus ada SDM-nya, harus ada dari SDM dari BGN sendiri, yaitu SPPI. Itu termasuk saya dan rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia. Oke, gitu. Kak, di Pekalongan Utara ada berapa banyak personil nih Mas? Kalau di SPPG saya itu total dengan karyawan semua itu ada 50. Ada 50. Ya, 50. Oke, ada 50. Nah, tadi kan prosesnya panjang nih Mas Faisal ya. Prosesnya panjang untuk bisa menjadi SPPG. Ini kalau boleh diceritakan dari awal yang seperti apa hingga kemudian terbentuk di Pekalongan Utara ini, Mas? Kalau di Pekalongan Utara itu yang pertama mitra mengajukan untuk pengajuan dapur untuk dijadikan SPPG. Iya. Jadi ada formulirnya untuk pengisiannya, pengisian formulirnya, kemudian nanti akan diverifikasi oleh BGN. Untuk selanjutnya nanti yang melakukan verifikasi awal itu dari SPPI. SPPI itu katakanlah agen untuk pelaksanaan MBG. Jadi SPPI juga nantinya berperan sebagai kepala SPPG. Oke, nggih. Ketika SPPG-nya akan jalan, terus kemudian bila mana itu telah melewati verifikasi, telah lolos verifikasi, maka selanjutnya akan keluar surat keputusan dari BGN untuk dapur ataupun SPPG itu akan running. Jadi untuk runningnya pun sendiri sudah ditentukan dari BGN, karena untuk running ataupun operasional itu sudah ditentukan tanggal di seluruh Indonesia. Oke, cukup panjang berarti prosesnya. Betul. Mas ya. Kira-kira kalau ini kemarin Mas Faisal sampai berapa lama itu Mas hingga kemudian langsung dalam kegiatan gitu Mas? Kalau saya sendiri itu mulai dari Januari awal sampai saya running pertama kali di tanggal 17 Februari itu kurang lebih hampir 3 minggu. Oh, 3 minggu ya? Ya. Lama nggak sih 3 minggu itu Mas Karena untuk persiapan Mas? Karena saya menunggu untuk melakukan verifikasi dari bulan Januari. Oke, Iya. baik. Jadi kurang lebihnya mungkin 1 bulan gitu ya Mas ya, Siap. hingga kemudian uji coba di tanggal 17 Februari itu tadi. Oke, baik. Dan berarti tadi berapa sekolah untuk Kecamatan Pekalongan Utara Ibu berarti Bu? Kalau yang utara ada 9 sekolah. Utara ada 10. Ada 10 sekolah. Barat ada 9. Oke, itu berapa banyak siswa berarti Bu? Kalau di utara ada 3.363 siswa, Nggih. kemudian di barat ada 2.973 siswa. Oke. Jadi total sekitar 6.336 siswa. Oke, 6.336 siswa untuk 2 kecamatan Dapur, gitu ya Bu dua ya. dapur. Oke, Karena ada satu 2 dapur. dapurnya nggih. tuh informasi dari SPPG kan bisa melayani 3.000 sampai 3.500 ya Mas Ya, Faisal. betul. Oke, Nah, itu 3.000 satu sampai dapurnya. 3.500 untuk satu Satu dapur. dapur Satu, gitu ya ya. Bu ya, untuk satu SPPG. Oke, baik. Dan seperti apa nanti untuk evaluasi gitu ya Bu ya, evaluasi sejauh ini pelaksanaan MBG di Kota Pekalongan akan disampaikan lengkap oleh narasumber kita. Dan silakan untuk pertanyaan dan juga sharing informasi dari kawan-kawan pendengar di rumah berkaitan dengan MBG bisa langsung manfaatkan WA Center 0855 4200912. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari wali kota sampai PRT, semua dengar radio. Ayo dengar radio. Bro, wah, roman-romane lagi seneng banget ki. Lah iya,
Kiye delok. Aku entuk hadiah mobil kadek pemerintah. Ora kon seneng piye, Jal? Loh, kiye kuwi penipuan, Bro. Wingi-wingi kan rame juga neng medsos. Lah, opo iya? Iya, Bro. Wis rame kuwi neng medsos tentang penipuan kuwi. Waduh, padahal aku wis kedarung transfer. Waspada dan hati-hati, berbagai modus penipuan akhir-akhir ini marak terjadi di media sosial. Jangan tergiur dengan berbagai macam hadiah atau door prize yang mereka tawarkan. Cek kebenarannya dengan berbagai cara. Perhatikan hal yang harus dilakukan. Di antaranya, memperhatikan sumber informasi, mewaspadai permintaan data pribadi, serta memastikan sumber informasi pada media terverifikasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Kota Batik. Sudah masuk tahun ajaran baru nih, Pak. Kira-kira sekolah mana yang cocok buat anak kita ya? Wah, kalau Mama pengen tahu informasi sekolah di Kota Pekalongan dan juga kabar terbaru dari Dinas Pendidikan, Mama itu harus rutin dengerin talkshow pendidikan kota kita, mah. Setiap Senin jam 1 siang di Radio Kota Batik. Pendidikan Kota Kita siap membuka wawasan Anda tentang dunia pendidikan di Kota Pekalongan. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Lembaga Pendidikan di Kota Pekalongan, serta berbagai kegiatan menarik di dunia pendidikan kita. Simak gelar bicara Pendidikan Kota Kita setiap hari Senin pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Baik, masih bersama Tri Handayani dan juga ada Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Ibu Siti Nurul Izzah, serta perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Mitra MBG Pekalongan Utara, ada Mas Nur Faisal Zaki, implementasi uji coba makan bergizi gratis di Kota Pekalongan. Terima kasih sekali lagi untuk atensi dan juga kebersamaan Anda menyampaikan beberapa pertanyaan dengan memanfaatkan WA Center 0855420912. Dan tadi seperti disampaikan oleh Bu Iza ataupun juga Mas Faisal ya, bahwa program makan bergizi gratis di Kota Pekalongan ini ada 2 kecamatan ya. Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat untuk sementara ini. Dan pelaksanaan uji coba mulai dari tanggal 17 Februari ini sudah dilakukan. Nah, hingga saat ini Bu Izzah ya, apakah bisa disampaikan pelaksanaan MBG di Kota Pekalongan berjalan dengan lancar atau mungkin Dinas Pendidikan sudah ada catatan ini Bu dari pelaksanaan MBG Bu? Monggo Bu. Oke, baik Mbak Tri dan kawan-kawan RKB semuanya, bahwa pelaksanaan MBG alhamdulillah di pekan pertama hasil pantauan kami semua berjalan dengan lancar. Baik. Karena pada saat terutama yang di satuan pendidikan dalam kewenangan Dinas Pendidikan Iya, ya Mbak ya. nggih, Jadi dari TK kemudian SD, SMP yang bisa kami pantau. Untuk yang MTS, MSI dan MAN itu untuk kewenangan Kemenak, SMA untuk kewenangan Dinas Provinsi. Provinsi, Nah, baik. di dalam hasil pemantauan kami Dinas Pendidikan itu alhamdulillah lancar gitu ya, baik hadirnya menu, hadirnya makanan itu juga tepat waktu gitu, sesuai dengan kesepakatan kalau untuk TK dan SD itu dimulai dikirim antara jam 8 sampai jam 9. Bahkan sebelum jam 8 sudah ada, sudah hadir. Kemudian untuk yang SMP, SMA jam 10 sampai jam 11 gitu ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah lancar. Kami juga melakukan pemantauan selama 1 pekan berturut-turut. Ada Bapak Ibu pengawas, kemudian ada teman-teman dari bidang, baik bidang PAUD, bidang SD, bidang SMP, semua melakukan pemantauan dan alhamdulillah
lancar Lancar. semuanya. Oke. Ya. Bu, di beberapa daerah ada cukup banyak cerita ya Bu ya. Ada yang ya karena mungkin di daerah pelosok dan sebagainya gitu kan Bu Iza ya. Ada yang kemudian nggak dimakan. Loh kok nggak dimakan kenapa? Mau dibawa pulang gitu kan supaya bisa dimakan dengan yang lainnya. Nah di Kota Pekalongan ada nggak sih Bu cerita-cerita seperti itu atau ya semuanya makan di sekolah dengan teman-teman ya gitu Bu Iza? Oke, baik. Jadi gini, teman-teman kawan-kawan RKB semuanya. Jadi karena kami itu di satuan pendidikan itu sebagai penerima manfaat, berarti tinggal bagaimana kami mensosialisasikan ya. Kami sosialisasikan ketika mendapatkan informasi dari SPPG pada saat hari Jumat kami rapat dengan SPPG, kemudian kami langsung sounding ke Satpen. Ternyata di satuan pendidikan juga sudah ada PIC ya Mas Faisal. Betul. Ya, Oke, sudah ada nggih, PIC nggih. yang terhubung langsung ke SPPG. Nah, Oke, dari nggih. situ termasuk yang kami pantau adalah kesiapan sekolah. Bagaimana sekolah itu satuan pendidikan membentuk tim ya, Baik, membentuk iya. tim untuk melaksanakan MPG, kemudian tentang pelaksanaan, bagaimana petugasnya, bagaimana siswa yang menerima MBG, jumlah siswa yang hadir, apakah ada pengaruh nih dapat MBG apa tidak Oke, gitu kan ya, baik, harus nggih, kami nggih, pantau iya, juga. nggih, heeh. Kemudian menu makanannya, kondisi makanannya, sampai pada peran kepala sekolah. Jadi bagaimana kepala sekolah mengorganize ya Iya, nggih. semuanya itu Baik. dari tim yang ada di sekolah, menjembatani dengan SPPG dan sebagainya dengan masyarakat tentu saja. nggih, nggih. Karena anak-anak kan membawa sendok sendiri, walaupun traynya disediakan dari Oke. dapur Nggih, SPPG, baik. tapi sendoknya bawa sendiri. Jadi Baik. itu juga termasuk hal yang diinformasikan ke wali murid, ke Nggih. orang tua bahwa anak-anak membawa sendok gitu ya. Heeh. Seperti itu. Kemudian juga diberitahukan kalau besok kita akan dapat makan bergizi gratis nih. Jadi anak-anak yang terbiasa sarapan di rumah nanti kita sarapannya bareng-bareng di sekolah. Oke, Nah gitu. Sehingga nggih. kalau pada hari pertama mungkin ada yang sempat sarapan di rumah sehingga tidak dimakan, atau mungkin makan hanya sedikit, tapi pada hari kedua dan seterusnya alhamdulillah sudah ini aman baik. semua. Oke, baik. Jadi ya ceritanya sebatas itu gitu ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Dan Ibu untuk pemberian MBG ini setiap hari atau seperti apa Bu Iza? Ya, kami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh SPPG menerima hari Senin sampai dengan Jumat setiap pekan. Setiap gitu. pekan hari Senin Ya. sampai dengan hari Jumat. Jumat begitu ya Bu. Nah, Mas Faisal tadi kan disampaikan oleh Bu Iza bahwa untuk jenjang TK SD ya Bu ya, itu setidaknya sudah tersalurkan ke satuan pendidikan sekitar jam 8 sampai dengan jam 9 gitu ya. Kemudian untuk SMP SMA-nya itu sekitar jam 10 hingga jam 11. Nah, untuk apa ya? Alurnya sendiri, persiapan dari SPPG jam sekian ini sudah terdistribusikan gitu ya Mas ya ke satuan pendidikan. Ini seperti apa Mas alurnya, dimulai dari jam berapa ini proses masak-memasak dan sebagainya nih Mas Faisal? Ya. Jadi untuk proses produksi untuk MBG ini kita mulai dari sekitar jam 2 ataupun telat-telatnya jam 3 pagi. Oke, Dari dini mulai hari ya? Dini hari. Oke. Dini hari. Itu untuk persiapan pengolahan makanan sampai pemorsian itu kurang lebih di antara jam 6 itu sudah bisa mulai sambil melakukan pemakingan dan pendistribusian, persiapan pendistribusian. nggih. Kemudian untuk distribusinya sendiri itu kalau di tempat saya di SPPG Pekalongan Utara itu sudah ditargetkan untuk mulai pengantaran di jam 7. Jam Baik. 7 pagi itu untuk SD, seluruh SD yang menjadi sasaran MBG ini. Kemudian untuk berlanjut itu dari jam 9 itu sudah mulai pengantaran ke SMP kalau di Baik. tempat saya. Untuk nanti selanjutnya ketika pengantaran harus sesuai dengan jumlah yang telah disebutkan untuk menjadi sasaran MBG. Kalau di tempat saya kan sejumlah 3.363 pengantaran. Itu nanti bila mana kembalinya harus sejumlah 3.363 itu. Oke. Traynya, tempatnya. Tempatnya ya Bu ya.
Oke, baik. Selamat datang Pak Kadin. Wah, ini dengan kesibukannya, tapi alhamdulillah sudah bisa hadir. Oke, jadi dimulai persiapan runningnya untuk kawan-kawan di SPPG itu jam 3 dini hari gitu ya Mas ya. Hingga kemudian untuk pendistribusian sudah mulai bisa dilakukan jam 7 pagi ya, dari jenjang PAUD sampai dengan SMA. Pekalongan Utara SMA-nya baru 1 ya Mas ya. Pekalongan Barat juga baru 1. Ya, dan itu kawan ya, untuk running kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan SPPG Pekalongan Utara gitu. Jadi sudah memulai kegiatan di jam 3, kemudian jam 7 sudah mulai didistribusikan. Dan kita ingin tahu juga nanti menunya ini siapa sih yang istilahnya menetapkan gitu ya, hari ini menunya ini, besok menunya ini gitu, kemudian anggarannya ini sampai berapa besar gitu ya Mas ya, untuk satuan masing-masing satuan pendidikan yang didapatkan itu seperti apa, disesuaikan dengan anggaran ataukah seperti apa. Nah, nanti kita akan coba bisa tanyakan secara langsung. Jadi pastikan untuk kawan-kawan sekali lagi tetap stay tune di kebersamaan kita Talk Show Pendidikan Kota Kita. Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio. Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya. Halo hai, saya Bagas Arianto dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pasti dengar radio. Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio. Saya Dina Aulia dari Pemalang, saya dengar radio. Seantero Indonesia masih dengar radio. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup, mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah, menghargai tiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis setiap Jumat jam 1 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. Saya Faisal. Industri musik rock, pertunjukan musik rock juga masih jalan. Tahu saya di Pekalongan tuh pecinta musik rock juga banyak. Kecelakaan Mas. Di Kota Batik ini bisa memperluas musik rock selain dengan edannya God Bless juga RI1 ya, karena kalau nggak salah ya. Terus musik rocknya itu semakin bertahan, semakin terus berkembang. Pas zaman sekarang lu sosmed tinggal sebut nama Fudu pun lu udah tahu oh Fudu ini gitu loh. Enggak juga, enggak ada jadi enggak ada urusan dengan kurus dan gemuk. Apalagi media-media keren kayak gini baru 2 minggu ya, masih panjang. Itu udah lama banget ya. Tapi untungnya masih ya. Nggak boleh ngomong beruntungnya sih Mas ya, cuman kan setidaknya nggak, kita harus semakin guyup, semakin rukun dan semakin solid. Udah 1 jam nih kayaknya kita. Januari saya baru normal bisa jalan. Sekarang pun ya naik turun. Terutama kalau turun tangga, kalau turun tangga masih pilar-pilar musik rock, istilahnya yang menjaga pilar-pilar musik rock itu bisa bertahan di sini. Salam buat para pendengar. Jangan Pak. Selasa malam pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat, minggu pertama dan terakhir setiap bulannya. Kalau di pen kan lebih ini ya Mas ya, dingin kayak gini gimana Mas? Agak linu kan? Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya soalnya saya nggak di pen pun kalau dingin pasti ngerasa nyeri. Dilanjutkan kembali untuk kebersamaan kita Talk Show Pendidikan Kota Kita, dan alhamdulillah sudah hadir di studi Radio Kota Batik ya Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, ada Pak Zainul Hakim. Selamat siang Pak Hakim, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Tri Handayani dan pendengar RKP tercinta.
Mohon maaf ini kami terlambat karena ada tugas sosial di tengah-tengah pegawai harian saya gitu. Karena izin ini sekaligus mohon maaf kepada mungkin para pendengar RKP tercinta. Saya nanti mungkin secara kedinasan sebagai ASN undur diri karena per 1 Maret saya memasuki purna tugas. Ini di tengah-tengah ini menyelesaikan tugas-tugas akhir, ternyata masih ada tugas sosial ini di Yayasan Masjid Agung Al Jami yang perlu mengawal ya, kegiatan yang mungkin penting lah gitu ya tentang sertifikasi wakaf tanah masjid. Baik. Jadi ke notaris diselesaikan dulu gitu ya istilahnya. Iya, bersamaan. Iya. Jadi mohon maaf ini datang terlambat di talkshow pendidikan kita. Baik. Nah, kita kan membahas mengenai implementasi uji coba makan bergizi gratis di Kota Pekalongan, Pak Zainul ya. Tadi disampaikan oleh Bu Isa bahwa sejauh ini dari mulai uji coba tanggal 17 Februari itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, gitu ya, Pak ya. Tapi kalau dari Pak Zainul sendiri mungkin ada informasi yang ingin disampaikan berkaitan dengan MBG di Kota Pekalongan ini, Bu. Pak. Ya, tentunya kami atas nama penerima manfaat ya, dalam ini adalah para peserta didik yang telah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional melalui SPPG yang ada di Kota Pekalongan. Beberapa peserta didik kita ya, mungkin memang sih masih terbatas ya. Kita prinsipnya sebagai penerima manfaat ya menerima apa saja lah yang menjadi arah kebijakan dari pemerintah melalui Dewan Badan Gizi Nasional, kemudian di daerah ini melalui SPPG. Kami tentunya sangat berterima kasih karena ini tentunya sebagaimana arah dari kebijakan ini, makanan bergizi gratis ini harapannya nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang mengkonsumsi makanan yang bergizi, sehingga tentunya ketika proses pembelajaran menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, yang harapan selanjutnya ini terutama menjelang atau dalam rangka mempersiapkan nanti generasi emas Indonesia 2045 ini harapannya anak-anak kita yang sekarang masih menjadi peserta didik mulai dari tingkatan TK atau sederajat, kemudian SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat ini nanti akan menjadi orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga siap untuk memimpin bangsa dan negara ini tentunya. Baik. Sekali kan belum semua sekolah begitu ya Pak Zainul ya, masih percontohan dulu. Tadi di Pekalongan Utara baru 10 sekolah, kemudian di baratnya juga 9 ya Bu ya. 19 sekolah di Pekalongan Utara dan juga Pekalongan Barat. Tapi kalau boleh diinformasikan mungkin secara garis besar sebenarnya kondisi di Kota Pekalongan untuk para peserta didik ini kan dari Badan Gizi Nasional gitu ya Pak ya. Untuk Kota Pekalongan ini gimana sih Pak kondisi gizi dari masing-masing peserta didik ini Pak? Iya, sebenarnya secara umum karena kita kebetulan perkotaan yang notabene mungkin sih anak-anak peserta didik kita ini kan juga lahir dan tumbuh kembang dari keluarga yang relatif mapan lah. Walaupun kalau kami bicara, kalau kami tarik ke kemarin PPDB ya, saat itu eranya masih PPDB itu kan memang ada jalur zonasi yang mengedepankan pada afirmasi dan inklusivitas. Jadi tidak boleh membeda-bedakan asal-usul dari peserta didik, orang tuanya, sosial ekonominya seperti apa. Bahkan izin, mohon maaf, misalkan peserta didik kita yang mengalami ABK, ya mungkin kalau dikaitkan dengan makanan bergizi ini barangkali terkait dengan isu stunting yang juga masih ada di Kota Pekalongan. Ini harapannya dengan MBG ini akan membantu anak-anak kita tadi nanti saat tumbuh kembang karena asupan makanan yang bergizi, nantinya akan jadi anak yang sehat, anak yang cerdas, sehingga tadi kedepannya ya siaplah menjadi pemimpin di bangsa dan negara kita harapannya. Jadi ya memang kalau ditarik memang ada hubungannya sih dari zonasi, masalah stunting gitu ya. Ini ada kebijakan ini yang menurut saya sangat-sangat berarti, walaupun mungkin sebagian besar juga mereka para peserta ini dari orang tua yang relatif berada lah gitu. Artinya asupan gizi di rumah
mereka masing-masing juga sudah, menurut saya sudah baik juga sih. Tapi ini akan menjadi lebih baik, apalagi ini arah kebijakan dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita yang tentunya sangat punya manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bangsa negara kita. Baik, gitu, Mbak baik, Tri. iya. Dan Mas Faisal, sekali lagi tadi diinformasikan menu yang didapat ini secara otomatis ya menu karena MBG, makan bergizi gratis gitu ya Mas ya. Ini gimana sih Mas penentu menunya per hari, kemudian sampai sepekan itu apa saja? Ini ditentukan oleh BGN ataukah mungkin dari kawan-kawan SPPG ini juga bisa mengusulkan disesuaikan juga dengan apa ya kultur atau budaya lokalnya Pekalongan, mungkin seperti itu. Ini yang seperti apa Mas Faisal? Jadi untuk penentuan menu sendiri memang sudah ditentukan, itu yang menentukan adalah dari ahli gizi. Ahli gizi ini memang sudah direkrut dari tiap-tiap SPPG yang akan running maupun yang sudah running. Itu untuk ahli gizi menentukan menu bersama dengan kepala juru masak ataupun karyawan dapur yang bagian pengolahan masakan itu. Itu untuk penentuan tiap minggu berbeda-beda dan juga bergantung dengan anggaran. Dan juga bergantung dengan kultur yang ada di masing-masing wilayah. Katakan bila mana di Pekalongan bisa juga memasukkan seperti bahan-bahan ya kayak megono itu juga bisa dimasukkan karena itu juga kearifan lokal itu bisa, karena dari Kepala Badan Gizi Nasional pun juga beliau juga mengatakan kalau boleh kok memasukkan unsur kulturnya ke dalam makanan bergizi gratis ini. Gitu. Baik, dan disesuaikan dengan anggaran. Kalau boleh dibocorkan anggarannya berapa sih Mas untuk satuan pendidikan ini Mas masing-masing Mas? Betul, untuk anggaran masing-masing untuk yang dari TK, SD kelas 1 sampai kelas 3, kemudian untuk PAUD itu di kisaran maksimal 8.000 per porsi. Untuk yang dari SD kelas 4 sampai SMA kelas 12 itu anggarannya maksimal 10.000 per porsi. Baik. Jadi 8.000 dan 10.000. Ini dapatnya apa aja Mas di masing-masing pack ini dapatnya apa aja gitu Mas? Yang didapatkan dari MBG ini yang adalah karbohidratnya. Kemudian untuk proteinnya ada protein nabati dan protein hewani. Kemudian untuk vitaminnya itu dari sayur-sayuran. Kemudian pelengkapnya itu bisa dari susu ataupun makanan-makanan mendukung untuk gizi anak atau gizi dari penerima manfaat sendiri. Dan sekali lagi ini juga sudah ditentukan oleh ahli gizi gitu ya Mas ya. Jadi tapi ada nggak sih Mas membuka mungkin dari masyarakat gitu ya, ada usulan dan sebagainya, ini dari kawan-kawan SPBG menampung itu juga atau pokoknya kita meminimalisir efisiensi gitu ya. Jadi pokoknya kita sudah manut karena memang sudah ada rules-nya gitu Mas Faisal. Kalau dari SPBG sendiri memang kayak tampungan ataupun mungkin saran itu memang kami tampung untuk kemudian nanti ke depannya bisa dipertimbangkan untuk jadi menu untuk minggu selanjutnya atau minggu-minggu ke depan. Gitu. Tapi tetap ada gitu ya Mas ya. Baik. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda kawan-kawan yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan dengan memanfaatkan WA Center ya. Tapi saya ke Mas Faisal dulu sebelum kita jeda lagi. Sejauh ini Mas, kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pendistribusian MBG ataupun persiapan dan sebagainya seperti apa Mas? Kalau untuk kendala-kendala sendiri yang paling mendasar itu di distribusi, karena di hari pertama sempat ada keterlambatan. Jadi sempat ada keterlambatan walaupun tidak terlalu yang sampai memakan waktu. Karena dari saya sendiri selaku yang di Pekalongan Utara memang sudah mengantisipasi bila mana kalau terjadi keterlambatan. Saya waktu hari pertama itu saya toleransi untuk keterlambatan maksimal 30 menit. Untuk hari-hari selanjutnya distribusi makin lancar. Kemudian untuk
kejadian-kejadian yang seperti ada anak berangkat itu sudah diantisipasi dengan menghubungi PIC untuk mengonfirmasi ketika ada kegiatan di luar ataupun yang seperti kemarin ada di SMP 1 yang sebagai penerima manfaat itu ada yang study tour itu dari PIC-nya atau selaku penanggung jawabnya itu sudah memberitahukan ke kami untuk selanjutnya yang dari SMP 1 yang study tour itu untuk tidak diberikan. Gitu ya. Jadi koordinasi juga setiap hari dilakukan gitu ya. Ada yang mungkin siswa absen karena sakit dan lain sebagainya sudah bisa diantisipasi dengan baik. Jadi enggak tadi seperti Ibu sampaikan juga kalau dikirim sekian, pulang juga harus dalam jumlah sekian gitu ya Bu ya. Baik. Ya, dan sekali lagi terima kasih untuk Anda kawan yang masih setia bergabung. Sesaat lagi beberapa pertanyaan dari Anda akan kita sampaikan ke narasumber ya. Jadi pastikan untuk tetap stay tune di talk show Pendidikan Kota Kita. Bro, aku kuwi pengen ngerti sekabehane tentang hal-hal sing ana hubungane karo kotane dhewe, Pekalongan. Lah contone kuwi koyo apa sing pingin kowe ngerti? Yo koyo hal layanan publik, administrasi pemerintahane, terus data utawa informasi, koyo bangsane informasi publik, transparansi pengelolaan anggaran daerah. Terus juga ngrungokke siaran radio Kota Batik FM, nonton siaran Batik TV, karo maca berita-berita sing ana sangkut paute karo Kota Pekalongan. Walah, nek pancen pingin ngerti sakabehane karo Kota Pekalongan kuwi, saiki gampang bro, tinggal klik bae nganggo Mbah Google. Ya kuwi smartcity.pekalongankota.go.id. Satu solusi untuk Anda yang ingin mengakses informasi atau layanan pemerintah Kota Pekalongan. Kini aplikasi Smart City hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Melalui aplikasi Smart City, maka kita bisa mengakses dengan mudah untuk segala layanan digital yang berkaitan dengan Kota Pekalongan. Dengan fitur PWA atau Progressive Web Application, maka kita bisa bekerja pada perangkat apapun, responsif terhadap desktop, mobile, atau tablet, serta menginstal aplikasi Smart City ke layar perangkat tersebut pada berbagai sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, ataupun Linux tanpa perlu mengunjungi App Store. Atau tidak ya? Apakah ada smartcity.pekalongankota.go.id mentransformasi dan memudahkan akses layanan digital publik di Kota Pekalongan. Sudah masuk tahun ajaran baru nih Pak. Kira-kira sekolah mana yang cocok buat anak kita ya? Wah, kalau Mama pengen tahu informasi sekolah di Kota Pekalongan dan juga kabar terbaru dari Dinas Pendidikan, Mama itu harus rutin dengerin talkshow Pendidikan Kota Kita mah. Setiap Senin jam 1 siang di Radio Kota Batik. Pendidikan Kota Kita siap membuka wawasan Anda tentang dunia pendidikan di Kota Pekalongan. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia pendidikan dari Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan di Kota Pekalongan, serta berbagai kegiatan menarik di dunia pendidikan kita. Simak gelar bicara Pendidikan Kota Kita setiap hari Senin pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Dapat. Siap, itu nanti juga benar. Saat ini memang terbatas di kota ya, di kotanya. Ya, kita lanjutkan kembali program spesial talk show Pendidikan Kota Kita, masih bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Bapak Zainul Hakim, kemudian Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Pekalongan ada Ibu Siti Nurul Iza, serta dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Mitra MBG Pekalongan Utara Mas Nur Faisal Zaki. Implementasi pelaksanaan ya makan bergizi gratis di Kota Pekalongan. Terima kasih untuk atensi dan juga kebersamaan Anda di siang hari ini. Beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan kawan-kawan pendengar, barangkali saya bisa bacakan satu persatu Bapak Ibu dan juga Mas Faisal ya. Ini ada Pak Nugroho di Keradenan. Assalamualaikum, selamat siang RKB.
program MBG ini kira-kira beneran bisa ningkatin gizi pelajar atau tidak ya? Apakah ada basis risetnya? Terima kasih. Monggo, ini ke siapa ini? Pak Zainul mungkin monggo. Terima kasih. Ini ya harapannya seperti itu ya, ada peningkatan gizi bagi anak-anak kita. Tadi kami sampaikan, mohon maaf ya, karena sementara yang diperlakukan untuk proses, katakanlah kemarin penerimaan peserta didik baru menggunakan zonasi yang tadi tidak boleh lagi ada pembedaan dari unsur peserta didik kalangan orang tua mana saja yang memang selama masih dalam proses jalur zonasi ini tentunya mendapatkan perhatian. Yang kebetulan sejauh yang mungkin sih tidak riset secara ilmiah benar, tapi kan mungkin secara umum dapat dimaknai bahwa dengan zonasi ini bisa jadi karena hitungan tadi fasilitasi titik koordinat antara tempat tinggal peserta didik dengan sekolah yang dituju, ini bisa jadi karena faktor dekat, bisa jadi memang prosentase dari zonasi ini cenderung dari, mohon maaf, keluarga yang kurang lah gitu ya. Sehingga tentunya dengan MBG ini harapannya nanti bisa memperkuat nilai gizi, asupan gizi bagi peserta didik semacam itu. Sehingga setiap harinya ada jaminan asupan makanan yang bergizi yang tadi mempunyai dampak positif untuk kesehatan secara jasmaniah, physically, maupun kesehatan rohaniah mereka, konsentrasi, karena mungkin paling tidak sudah ada jaminan nanti bisa dapat makan gizi gratis. Jadi ada asupan lah, asupan gizi. Nah, kalau mungkin secara nasional atau mungkin secara khusus dari Badan Gizi Nasional melalui SPPG atau yang terkait, barangkali dengar-dengar sih akan dilakukan seperti itu. Jadi nanti mungkin akan ada proses evaluasi. Jadi apalagi ini dilakukan atau didampingi oleh ahli gizi, yang harapannya kami dari jajaran Dinas Pendidikan sebagai penerima manfaat ini tadi harapannya tentunya anak-anak kita nanti bisa memperoleh asupan gizi yang baik, sehingga siap untuk belajar, siap untuk jadi anak yang sehat dan cerdas. Gitu. Oke, baik. Dan ini kan tadi katanya juga kalau ditarik ke belakang ada cukup banyak hal berkaitan dengan gizi, begitu ya Pak ya. Ini kalau nyambung pertanyaannya barusan ada Pak Arsya di Jalan RA Kartini. Apakah ada upaya edukasi juga kepada siswa ataupun orang tua agar kesadaran gizi bisa meningkat di luar program MBG? Istilah kalau orang pakar ojo jaga ke MBG otok, tapi di luar itu mungkin ada itu tadi peningkatan gizi dari keluarga. Ini yang seperti apa? Bisa mungkin monggo Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nugro dan Pak Arsya tadi atas pertanyaannya. Jadi nyambung dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Jadi pada saat uji coba dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), waktu itu hadir dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan dari Dinas Kelautan tentu saja, dan itu sudah disampaikan bahwa memang Dinas Kesehatan berencana akan melakukan pengukuran atau melakukan screening. Jadi sebelum MBG itu kondisinya seperti apa, nanti setelah MBG dilaksanakan itu bagaimana dengan kondisi kesehatan gizi anak-anak usia sekolah begitu. Nah, itu yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan dan sepertinya kemarin sudah mulai dikoordinasikan. Ada dari Kementerian Kelautan juga, mereka sempat sounding ke kami akan mengirimkan link bagaimana untuk mengecek kadar protein ya, tingkat protein. Nah, seperti itu juga mudah-mudahan itu nanti segera bisa dilaksanakan. Nah, kemudian kalau Dinas Pendidikan sendiri, pantauan kami ada pada penguatan pendidikan karakter Bapak Ibu semuanya tentunya ya. Jadi dengan MBG ini kami juga mengingatkan kesatuan pendidikan untuk tidak hanya sekedar menerima manfaat, tapi program itu juga sekaligus dijadikan sebagai sarana penguatan pendidikan karakter. Misalnya bagaimana adab ketika makan, ya harus dengan duduk, cuci tangan sebelum makan, karena anak-anak membawa sendok sendiri, mereka harus bertanggung jawab terhadap
sendoknya sendiri gitu. Iya, Pada pertemuan awal memang ada, kalau anak SD yang sempat saya pantau tuh sendoknya patah karena buat mainan gitu ya. Nah, semacam itu jadi sarana edukasi buat anak-anak. Dan tentu saja untuk orang tua nanti kami dorong satuan pendidikan untuk tadi tidak jaga setidaknya kalau dari Senin sampai Jumat sudah disediakan pemerintah, hari Sabtunya orang tua bisa menyediakan makanan yang bergizi untuk anak-anaknya, untuk putra-putrinya begitu. Baik, jadi sudah ada upaya juga yang dilakukan begitu ya Bu Izah ya. Kemudian dari Pak Sony di Kuayangan, selamat siang Bapak Ibu narasumber. Untuk program MBG apakah hanya menyasar kepada anak sekolah saja ataukah untuk ibu hamil dan menyusui juga ada? Mungkin ke Mas Faisal, monggo Mas. Ya, jadi untuk sasaran pelaksanaan MBG ini tidak hanya menyasar ke jenjang pendidikan saja. Di beberapa daerah di seluruh Indonesia itu juga ada yang melaksanakan ke sasarannya itu balita, itu ibu hamil juga ada, kemudian lansia juga ada. Jadi tidak muluk-muluk ke SD, SMP, SMA itu. Jadi untuk pelaksanaan menyeluruh dari seluruh kalangan umur, mau tidak membedakan laki perempuan juga. Kemudian untuk yang pasti asalkan di daerah tersebut ada SPPG yang bisa untuk menyediakan untuk MBG bisa dilakukan. Gitu ya. Jadi memang sebenarnya peruntukannya tidak hanya untuk siswa-siswi sekolah ataupun satuan pendidikan saja, tapi untuk balita, ibu hamil menyusui dan juga lansia. Ini ada, tapi untuk Kota Pekalongan sekali lagi bertahap ya Mas ya. Untuk saat ini masih untuk siswa-siswi sekolah gitu ya. Ini termasuk menjawab pertanyaan dari Pak Anwar di Pandanarum Tirto yang ingin saya tanyakan. Di tempat saya ada lansia yang dapat makanan tambahan juga. Terus kriteria MBG ini seperti apa? Adakah dari kriteria usia juga? Kalau siswa-siswi sekolah otomatis semuanya, begitu ya Bu ya, semuanya dapat. Terima kasih. Kemudian, nah ini ya, ada yang menanyakan terkait pendanaan ini Bu. Ada Pak Arhan di Panjangwetan. Halo Mbak Tri, kalau pendanaan MBG ini semuanya dari pusat ataukah ada dukungan dari APBD juga? Katanya begitu. Monggo, Mas Faisal juga. Saya jawab untuk pendanaan sendiri ataupun anggaran sendiri. Jadi untuk anggaran MBG ini memang dari Badan Gizi Nasional. Memang dari lembaga negara itu sendiri untuk menganggarkan sejumlah total dari APBN itu sekitar 71 triliun memang dikhususkan juga untuk MBG. Jadi tidak ada dari APBD karena itu memang anggaran dari lembaga negara bagian sendiri. Jadi dari pusat istilahnya gitu ya Mas Faisal ya. Baik, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin kalau berkaitan dengan CSR di Kota Pekalongan gitu Pak Zainul, Bu Izah, sejauh ini seperti apa Bu, Pak? Terima kasih nih Mbak Tri. Ya, saya rasa sebenarnya menjadi peluang besar juga bagi dunia usaha maupun dunia industri yang misalkan punya kepedulian untuk penguatan tadi ya makanan bergizi gratis, baik bagi para siswa maupun dari juga ada bayi maupun kategori lansia atau orang yang memang warga negara kita yang membutuhkan asupan gizi yang baik dan benar. Saya rasa kesempatan pulang besar lah untuk berpartisipasi melalui CSR. Sebagai contoh ini misalkan, mohon maaf ini ada hal yang kemarin sempat dilakukan oleh Kospin Jasa yang kebetulan Ketua Umum Kospin Jasa ini juga Ketua Umum Badan Wakaf Mata Islam saat menyambut kehadiran Pak Menteri Koperasi dan UKM untuk menghadiri acara RAT Kospin Jasa, itu ditunjukkan oleh beliau Pak Haji Andi Afsran Jonet SE MM itu memperlihatkan bahwa Kospin Jasa juga punya perhatian kepada peserta didik, khususnya di lingkup di bawah Yayasan Badan Wakaf Mata Islam, beberapa SD di Mahat Islam maupun SMP kemarin langsung ini ditunjukkan kepada Pak Menteri dan jajarannya, sehingga Pak Menteri juga respect gitu. Ini harapannya juga
sebenarnya membuka peluang bagi dunia usaha maupun dunia industri yang akan menyampaikan CSR-nya untuk penguatan ini, saya rasa sangat baik juga gitu ya. Soal teknisnya mungkin nanti bisa berkolaborasi nih dengan SPPG yang ada di Kota Pekalongan khususnya, maupun bisa jadi di daerah sekitar ya, Kabupaten Pekalongan atau Kabupaten Batang gitu kan. Oke, baik, jadi tidak menutup kemungkinan ya. Bisa ada yang ditambahkan, Bu? Barangkali tadi Mbak Tri ada pertanyaan yang mungkin terlewat ya. Jadi bagaimana kontrol kualitas menu Nah, ya itu tadi ya Mbak Tri, yang boleh saya tambahkan ya. Monggo, Ibu. Nah, untuk kontrol kualitas menu, karena kami sebagai penerima manfaat, maka sebisa mungkin dari makanan yang diterima itu paling lambat 30 menit atau setengah jam ke depan harus sudah dikonsumsi gitu ya. Jadi supaya karena tadi dimasaknya dini hari, nanti kalau dapat tidak langsung dikonsumsi, khawatirnya nanti kualitas menunya sudah menurun begitu ya. Seperti itu mungkin kontrol kualitasnya kalau dari kami selaku penerima manfaat begitu. Baik, iya. Itu tadi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar di siang hari ini. Dan Mas Faisal, kira-kira akan ada, tadi kan disampaikan kemungkinan besar ada penambahan dapur mitra MBG. Untuk Kota Pekalongan sendiri gimana, Mas? Kalau untuk dinamika ke depannya memang direncanakan ada penambahan. Itu saya dapat info dari BG-nya sendiri. Kemudian untuk runningnya itu kapan, mungkin menunggu dari arahan BG-nya itu sendiri. Karena untuk pelaksanaan MBG dari SPPG sendiri memang harus ada SPPG-nya, harus ada kepala SPPG-nya, yaitu dari SPPI seperti saya. Kemudian ada juga dari SDM SPPG-nya sendiri, yaitu karyawan dapur untuk pengolahan dan lain-lain seperti itu. Kemudian untuk menerima manfaatnya juga harus ada, jadi harus melakukan pendataan baik itu dari SPPG-nya sendiri maupun koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Oke, baik. Jadi dalam waktu depan gitu ya, ke depan ini masih akan ada penambahan dapur mitra MBG di Kota Pekalongan. Ditunggu saja mungkin untuk yang belum berarti di Kecamatan Pekalongan Timur dan Pekalongan Selatan, begitu ya Bu ya. Semoga jadi bisa rata untuk satuan pendidikan di Kota Pekalongan, semuanya bisa ini ya Bu ya, menjadi target penerima manfaat program makan bergizi gratis dari Badan Gizi Nasional. Baik, ini sudah jam 2:06 ternyata. Mungkin harapan ke depan ini bisa bergantian ke Pak Zainul juga berkaitan dengan program MBG di Kota Pekalongan. Monggo Pak. Terima kasih Mbak Tri dan pendengar RKP tercinta. Jadi mungkin saya bisa menggarisbawahi lah bahwa memang saat ini running MBG di Kota Pekalongan memang masih berproses lah ya, dalam arti terbatas. Jadi tersampaikan baru hanya 19 satuan pendidikan ya dari berbagai jenjang pendidikan. Harapannya karena jumlah peserta didik kita juga banyak dan data itu sudah kami kirimkan kepada yang berwenang, sehingga nanti bahasanya kami menunggulah agar ada tadi mungkin semacam pemerataan ya secara bertahap. Kalau kebijakan ini kan ada di BGN, ada di SPPG maupun SPI, sehingga kami menunggu. Yang penting kami sudah menyiapkan dan sudah menyampaikan data peserta didik sebagai penerima manfaat. Diharapkannya nanti bisa bersama-sama ini berjalan dengan baik dan lancar, khususnya untuk di Kota Pekalongan. Amin. Gitu. Ya, amin. Baik, monggo Bu Iza ada yang ditambahkan Bu. Oke, baik. Jadi kalau dari saya pribadi berharap bahwa program makan bergizi gratis ini kita tidak hanya tentang output. Jadi berapa siswa, berapa murid yang menerima manfaat, kemudian yang tadinya nggak sarapan sekarang jadi sarapan, tetapi harus sudah sampai pada outcome, sampai dampak atau impact. Jadi kalau outputnya mungkin berapa siswa yang menerima manfaat, kemudian outcome-nya setelah siswa menerima manfaat MBG harusnya ada korelasi positif dengan bagaimana mereka belajar. Ya dong, harusnya sudah dapat MBG berarti belajarnya lebih baik, lebih giat, gitu lebih semangat. Kemudian impact-nya nanti prestasinya mereka meningkat dan ke depan memang bisa mewujudkan generasi emas 2045. Harapan saya begitu. Harapannya seperti itu ya. Jangan kemudian dari rumah gak biasa sarapan, sekarang dikasih sarapan, habis sarapan ngantuk gitu. Jangan ini jangan sampai yang seperti itu gitu ya Bu Iza ya. Oke, monggo Mas Faisal, mungkin ada yang ditambahkan Mas. Untuk
harapan sudah disampaikan oleh Ibu Iza dan Bapak Kadin. Mungkin dari saya, karena saya sebagai pelaksana kegiatan MBG sendiri, semoga dengan adanya MBG yang ada di Pekalongan Kota ini memang untuk menunjang gizi dari sasaran untuk MBG, yaitu untuk saat ini dari satuan pendidikan untuk menyiapkan generasi-generasi emas yang akan disiapkan. Memang dari Bapak Presiden sendiri sudah menyiapkan ini dari lama untuk kedepannya menjadi generasi emas 2045. Oke, baik. Sekali lagi Mas Faisal, Bu Iza dan juga Pak Hakim, terima kasih banyak siang hari ini sudah hadir di studio Radio Kota Batik, dan semoga saja harapannya bisa terwujud untuk kedepannya. Begitu ya. Matur nuwun, sekali lagi selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan, baru saja kita sudah ikuti bersama program spesial talk show Pendidikan Kota Kita dan mengenai implementasi pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Pekalongan. Silakan untuk Anda yang di rumah yang masih ingin menyampaikan beberapa info ke redaksi Radio Kota Batik, bisa bergabung bersama kami melalui WA Center serta call center 0285424474. Triandayani masih bakal menemani Anda. Kebersamaan kita tuntas hingga jam 3 sore nanti. FM 91,2 Radio Kota